Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Ini background saya ada bendera-bendera British. Yes, kita akan kembali mengulas di MG, tapi yang kelas premiumnya. Dan menjadi pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kalian punya budget 500 juta, mobil apa yang akan kalian beli? Budget segitu, otomatis memang dari beberapa merek ada berbagai macam pilihan. Dan apa yang menjadi penentuan kriteria, poin-poin apa yang menjadi titik utama Anda memilih mobil? Safety-nya lengkap kah? Kemudian dari kenyamanannya kah? Engine-nya kah? Nah, ini yang menjadi daya tarik sekaligus first impression bagi saya untuk melihat nih mobil. Bagi Anda yang juga tertarik beli ini mobil, ini dia MG HS Magnify yang iSmart. Yuk langsung kita lihat first impressionnya bagaimana. Paling tidak kalian bisa mempertimbangkan sebelum membeli sebuah mobil dengan budget 500 juta. Bahkan nih mobil 500 juta sosok itu apa? Ada kembaliannya. Nah, kalau orang Jawa bilang si anak sosok nah itu loh, masih ada kembaliannya 500 juta. Yuk langsung saja kita cek. Oke, kita lanjut lihat mobilnya. Kalau kemarin MG ZS sudah, and then ini dia. Wow, pesona dari MG HS yang iSmart yang Magnify ya. First impression saya kalau ngeliat dari kuncinya, itu memang nggak ada perbedaan dengan si ZS. Tapi ini mobil punya daya tarik. Coba kalian lihat deh. Kita lihat dari depannya. Silakan teman-teman semua bisa melihat desain lampunya, desain bumpernya. Kalau saya first impression, ini keren banget. Ini pasti LED, dan ini kayaknya pasti sama kayak yang ZS kemarin yang masih bohlam ya. Kemudian kita coba lihat, oh my god, grillnya, desain grillnya menurut saya ini ya memang kalau kita melihat desain dari MG ini bisa mirip-mirip dengan merek-merek yang sudah ada, contohnya si Mazda dengan grill besar, tapi diamond seperti ini konsepnya seperti di Mercedes-Benz iya, kemudian di FSK juga memiliki konsep grill yang sama, desain emblem yang besar. Kemudian yang menjadi daya tarik nih, nanti ada pembahasan tersendiri ya, ini sensor atau radar guys, ini radar untuk fitur safety-nya. Kemudian berikut adalah pendaran lampunya yang semua sudah serba LED guys, lampu proyektor LED, DRL-nya, lampu sen-nya, kecuali lampu fog lamp-nya guys. Yang menjadi daya tarik sendiri ada di lampu sennya, yaitu pada saat hazard dia statik seperti ini, dia berkedip langsung ya, directly ya. Tapi pada saat kita menggunakan sen atau beralih ke sennya, itu menjadi running atau continuous, yang wow keren banget. Dia bisa kombinasi static dan juga continuous atau running light seperti ini guys. Oke, kita akan lanjut ke bagian sisi belakang. Inilah pendaran lampu bagian belakang MG guys. Kita lihat sama-sama untuk pendaran lampunya. Boom. Ini dia pendaran lampunya. Lampu sen hazardnya seperti ini. Kemudian kalau kita hazard kita matikan, kemudian kita nyalakan lampu sen, dia akan seperti ini. Wah, keren banget. Kemudian ada bagian fog lamp belakangnya guys. Ya, mobil sekelas Eropa tuh harus begini namanya. Jadi lampu sennya kanan kiri pada saat hazard dinyalakan itu maka dia berkedip biasa, tapi kalau biasa nyalakan kanan kiri dia akan running. Kita ngomongin dapur pacunya guys, dan mobil ini udah hidrolis, dimana sekelas lainnya bahkan di Fortuner yang harganya 500 jetong lebih guys, itu belum ada hidrolisnya. Ini pembukaannya ya, ingat-ingat untuk yang mobil MG yang HS ini, di sini ada tuas di sini, ini untuk pembukaan dari kap mesinnya. Kalau kita lihat dari konfigurasi mesin yang seperti ini, dia mesinnya 1500 cc, cuman udah turbo gasoline engine TGI, dan mesinnya 1500 DOHC yang sanggup menghasilkan dengan turbonya ini 162 horsepower, yang dimana yang memang nggak gede-gede amat dibandingkan rivalnya, bisa sampai hampir 200 horsepower. Tapi torsinya itu cukup melimpah guys, yang disalurkan ke roda depan ini dengan 250 Nm. Keren banget. Kemudian transmisinya itu nggak main-main, dual clutch, dimana yang disebut TST, Twin Clutch Sportronic Transmission, atau benarnya dual clutch ya, tapi udah ya sebutan masing-masing. Disalurkan ke roda depan dengan 7 speed.
Kita lanjut ke bagian samping terlebih dahulu ya. Ini over fender juga bikin mobil ini tampak keren. Bannya terutama kaki-kaki ya memang sayangnya sih beda ya. Kakaknya ini menggunakan ban Goodyear yang dibalut 35/50 ring 18. Tapi menurut saya keren banget. Depan belakang rem udah cakram. Saya akan mau mendemokan salah satu yang menjadi daya tarik bagian side skirt. Ini dia kan menyatu di seperti ini. Ini seandainya mobil habis melewati bagian-bagian kotor, tapi bagian sini itu aman. Saya pakai celana tuh nggak bingung mau naik tuh, kotor, enggak. Karena ini udah ke cover seperti ini, jadi kotornya nempel di bagian bawah sini guys. Kita melihat nih kesan mewah dia miliki dengan panel chrome seperti ini yang full dan sudah ada roof railnya seperti ini untuk bawa barang. Bagian belakang kalau kita ngelihat desain lampunya, kalau dari kendaraan udah lihat ya, itu memper sih, mirip-mirip dengan ciri khas mobil Eropa, dan ada yang bisa dibilang orang bilang lampunya mungkin mirip dengan BMW. Dan ini yang tipe tertinggi iSmart yang magnify. Dan inilah bagian buritan belakangnya, dimana kalau buritan belakang itu kalian bisa ngelihat ya, dual pipe muffler itu bukan fake. Kalau di ZS itu fake, tapi ini real. Ini casingnya, housingnya asli men, bukan yang plastik-plastik, karena dia di dalamnya itu ada mufflernya. Kemudian untuk sensor parkir dia lengkap nih, 1, 2, 3, 4. Nggak hanya itu, di bagian bodi di dalam sini, pojok-pojok sini nih, itu ada sensor yang tersembunyi. Ada sensor yang tersembunyi dalam artian ini berfungsi untuk safety-nya. Nanti pembahasan safety mungkin next. Ini first impression dulu dah. Pembukaan bukan lagi di logo MG yang gede. Kalau di ZS ada yang gede, ini enggak. Dan menariknya nih, mobil sudah menggunakan power back door yang bisa kita buka melalui dari remote, dari sini maupun dari dalam. Cuman belum ada kick sensor ya. Kita buka. Walah. Dan inilah untuk bagasi belakangnya guys. Tinggi, high adjustment-nya juga bisa kalian atur dari monitor di dalam. Dan mobil ini lampu-lampu udah serba LED. Contohnya aja lampu di bagian bagasi ini udah menggunakan LED guys. Dan inilah storage untuk bagian. Nah, storage-nya cukup luas dan ada ban serepnya juga tentunya. Untuk space-nya, jadi bannya nggak yang full size, ban kaleng guys. Untuk separator di MGHS ini model tray ya, kalian bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan, dan untuk pelipatannya pun cukup mudah sehingga membuat space di mobil ini semakin luas. Pelipatan kursi itu 40-60% bisa kita lipat, dan semua jadi kelihatan rata lantai kalau pada saat kita lipat, dan bisa menjadi sangat luas sekali di bagian bagasi ini guys. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi penumpang tengahnya guys. Wow. Mobil dengan budget nggak sampai 500 juta, kalian dapat kesan super mewah dan sporty kayak gini guys. Kombinasi balutan ini kulit Alcantara, atasnya ini pun empuk loh, bukan yang panel keras. Oh my god, jahitannya, stitchingnya, kalian bisa, waduh. Dan ini all auto di setiap windownya. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ada plate MG guys. Nah, sekarang kita lihat sama-sama di bagian interiornya guys. Wow, kalau kita ngelihat nih mobil mewah dan sporty banget, kita bisa lihat dari desain joknya. Ini kesan apa ya, mewah, premium. Kesan nggak hanya premium aja, sporty ya. Wow. Dan ini pun di bagian ini pelipatannya di sini ya, seperti yang tadi udah lihat. Ini ada 3 posisi. Ini tegak banget. Kalau kita 2, 3 ya, paling tegak nih, coba saya lihat untuk paling tegaknya. Oke, ini paling tegak segini. Nah, kemudian kalau mau agak rebahan, nomor 2, nomor 3 paling rebah. Ada 3 level yang bisa kita atur. Wow, nyaman banget guys duduk di sini. Kemudian di bagian tengah itu ada mewah sekali. Wow. Oh, cuman handphone saya nggak cukup. Oke. Kemudian, boom. Ini untuk cup holdernya. Wow. Istimewa, spesial banget. Kalau saya bilang, wah, ini keren banget.
Wih, ini kesannya sporty banget guys. Kalau kalian lihat nih bagian seat depannya memang kelihatan sporty. Kalian bisa lihat di bagian sisi sini juga, kanan kiri desain seatnya sporty dengan wow, ala metal sih memang. Kemudian ada pocketnya kanan kiri ya. Ini ada pocket cuman nggak kelihatan mungkin karena plastik. Kemudian di bagian belakang juga kalian disuguhkan dengan untuk panel AC-nya. Cuman ini nggak ada tombol panel AC, cuman ini fan-nya aja. Jadi ngikut di bagian depan. Kemudian di bagian bawah kalian untuk penumpang belakang masih disodorin dengan 2 slot USB guys. Sekarang kita lihat masuk ke dalam ruang kabinnya. Nyoh, semewah kayak gini guys. Kalian nggak ngiler nih ngeliat mobil yang desainnya sporty, luxury seperti ini. Dari kulitnya ini sama ya kayak yang belakang tadi, ini jahitan stitchingnya. Ini juga panelnya empuk loh. Oh my god, panel-panelnya tuh kombinasi warna-warna kayak metal-metal gini, tapi ini all auto semua. Kemudian ini untuk door lock semua di sini, ya. Untuk speakernya, oh my god. Terus kalian kalau lihat sini nih, plate-nya juga di sini gede MG. Wow. Kemudian gak hanya itu guys, kalian juga bisa lihat di bagian joknya yang udah electric seat dan sporty banget. Ini mah keren banget ya. Ini untuk lumbarnya hanya saja di sini. Ini kalian bisa lihat lumbar itu masih manual di sini memang lumbar. Kemudian tapi kalau electric seatnya dia udah adjustable kayak gini. Keren banget kan? Sekarang kalau kalian lihat masuk ke kabinnya nih, set, dari panel AC-nya, di bagian kabin ini, steeringnya sampai ke sana, nuansanya itu mewah banget guys. Apalagi kalian nyoba lihat ke bagian panel-panel yang ini, transmisi, istimewa banget. Yuk langsung saja kita masuk ke bagian ruang kabin ini guys. Di bagian armrest di sini, ini konsol boxnya, kita bisa buka gini. Dan menariknya ini kan pendek. Kita bisa tarik seperti ini. Jadi semakin nyaman untuk tangan. Kemudian di bagian sini, ini bisa kita taruh handphone. Terus kalau cup holdernya ini kurang gede, misalkan space-nya kalian butuh gede, ini kita bisa ambil, kita bisa copot dan space-nya jadi multifungsi lagi. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan ya. Dan inilah panel-panel yang keren banget. Wow. Dan bagian setirnya itu bisa tilt teleskopik kayak gini. Oke, mantap. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kita mau seberapa tingginya. Kemudian dari ini fitur-fitur safety yang cukup lengkap, nanti kita ulas lebih dalam. Ini ada cruise control, ini ada lane departure alert. Wow, ini mobil udah lengkap banget sob. Cuman belum ada wireless charging kayaknya. Ini untuk power outlet, ada untuk ini bisa Android Auto, bisa untuk USB ya. Jadi lengkap banget. Kemudian untuk pembukaan bagasi bisa dari sini. Kemudian ini juga dijumpai fitur ini di ZS juga kemarin yang belum nonton video pendek serialnya. Ini membantu banget, ini kayak downhill ya, tapi ini desain, jadi maksudnya ada turun-turunan kayak sudah saya jelaskan. Turun-turunan Anda nggak perlu bingung gas rem. Pencet fitur ini, terus Anda turunan tuh hanya mengendalikan setir, aman. Ya siap-siap di kaki aja, bis remnya siap-siap di kaki. Tapi fitur ini tuh safety-nya wah, belum saya jumpai di kelas-kelas yang seharga ini. Bahkan si RV, X-Trail ini udah ada di sini. Keren banget. Si parking elektrik, kemudian ini auto hold, dimana fitur ini juga ada di ZS. Kemudian ini untuk tombol shortcut 360 kameranya, ini mode berkendaranya, ini untuk lampu hazard. Plus juga ada pedal shift-nya. Wah, mantap banget. Saya jelaskan di setir dulu. Bagian sini ini untuk Bluetooth teleponi, untuk kebutuhan teleponi dan juga di audionya. Kalau di sebelah sini itu untuk MID-nya ya, dan voice command. Ambient light-nya nih mobil ini yang menurut saya keren banget, di harga hampir 500 jutaan udah ada ambient light. Total ada 64 warna yang kita lihat dari panel 10 inch ini udah beda sedikit ya dengan yang ZS. Kemudian kalau ngomongin safety, mobil ini udah nggak perlu diraguin. Untuk blind spot monitor ada di sebelah sini. Ini kalau di sini ini blind spot monitor iya, rear cross traffic alert juga iya. Oke, kita nyalakan guys. Wow, layar 7 inch. Wah, full color. Tapi udah ini ya untuk speedometernya ini kanan kirinya berlawanan ya, jarum jamnya, tapi keren banget menurut saya.
Sebelumnya supaya nggak panas kita nyalakan. Di sini terintegrasi di mana volume, kemudian menuju home, kemudian untuk car settingnya, kemudian ini untuk AC, defogger, rear defogger, front defogger. Ini nggak bisa langsung kita aktifkan untuk AC-nya, kecuali kita on-kan dari sini guys. Sayangnya di situ menurut saya pribadi sih. Cuman AC-nya sekaligus saya bahas deh di AC. Di AC ini udah dual zone, dimana kanan kiri kita bisa set atur temperatur yang berbeda-beda. No. Cuma untuk fan-nya itu jadi satu guys. Ya. Dan ini pun fiturnya iSmart ini bisa terintegrasi di handphone. Wow, keren banget. Cuman kebetulan nanti mungkin handphone pembahasan terpisah ya. Dimana kalian bisa nyalakan mobil dari jarak jauh, remote dari jarak jauh, AC dinyalakan jarak jauh. Sebelum kalian masuk mobil udah dingin dulu. Lengkap banget untuk di fitur iSmart yang terhubung di handphonenya. Menurut saya gitu sih. Ini untuk AC-nya menurut saya keren banget. Kalian bisa atur dari sini. Cuman ya itu tadi kekurangannya. Shortcut di sini hanya untuk mengaktifkan kita masuk ke fitur-fitur tersebut, nggak bisa kita on kan dari sini. Oke, kita lanjut ke sini dulu deh, MID-nya dulu. MID belum selesai. Ini apa aja yang ada di MID? MID bisa diatur di sini ya. Ada voice command, nanti kita cobain, dan ada tombol super sport yang mungkin next kalau bisa kesempatan test drive kita akan coba fitur-fitur ini. Bentar, ini ada mode berkendara yang juga saya mau lihatkan ya. Saya pencet ini kan di sini ini normal, kemudian sport, ini ada custom ala BMW, di mana bisa kita custom eco, normal, sport, custom. Kalau kita pencet tombol ini gimana ya, sport, super sport, dia hanya bikin tampilan seperti ini. Kayaknya hampir sama dengan sport deh, cuman ya I don't know apakah berbeda tenaga dengan yang sebelumnya atau gimana. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Kalau kita geser ini message, kalau ada warning info ya, kemudian setting, kemudian ini untuk activity dari safety-nya sendiri. Mobil ini udah dilengkapi 6 airbag, fitur-fitur safety-nya udah yang pasti jempolan banget deh. Ini kalian bisa aktifkan dari sini. Cruise control-nya udah adaptif. Ini untuk bagian samping side-nya, safety-nya ini ada terhubung dengan lane departure axis, kemudian warning juga dari sini kita bisa aktifkan. Nih akan terhubung dengan cruise control semua. Wih, keren banget. Kemudian transmisinya dia udah pedal shift kayak gini, dan bisa kalian akses dari sini juga. Dan ini kita untuk cruise control kalian bisa atur jarak seberapa nih, semakin rendah, semakin pendek ya. Oke, dari tampilan udah. Ini untuk harus connect ke Bluetooth dulu. Ini ada entertainment di sini. Di USB kita bisa atur. Wah, keren. Ada navigasinya juga. Asli ini mobil kayak mobil memang kelas mobil Eropa sih. Ini kita bisa lihat dari current journey, kita bisa lihat ke konsumsi bahan bakar. Ini mobil juga ada fitur safety auto high beam-nya, di mana kalian bisa atur high beam-nya itu apa ya, dalam artian jalanan lengang kosong dia high beam on. Pada saat ada mobil berlawanan dia high beamnya mati sendiri. Keren banget. Ini ada untuk level baterainya di ZS kemarin juga ada, cuman beda tampilan ya. Tire pressure juga ada. Tentunya lampu wiper udah otomatis. Kalau kita lihat dari sini, ini udah box ini nggak hanya sensor hujan, tapi juga ada kamera yang akan terhubung dengan fitur safety-nya, terhubung dengan radar di depan. Ini untuk panel lampunya, boom, udah LED ya. Ini untuk pembukaan sunroof, ini bukan sunroof lagi, panoramic sunroof. Sekaligus saya mau meralat, kalau kemarin di ZS kita bilang sunroof moonroof, ini benernya panoramic karena dia akan terbuka sampai belakang. Kita akan demokan nanti. Bagian ini juga passenger airbag-nya juga ada di sini. Kemudian kita lihat di sini. Ada lampunya sob. Ya. Semua ada lampunya di sini. Di bagian sisi driver juga ada nih, ya. Udah ada lampu kayak gini. Wow, ini sunshade-nya lebih gelap ya dibandingkan yang ZS kemarin. Jadi kayak privasinya lebih oke yang di HS ini. Kita pencet di 360 kameranya. Nah, pusing-pusing dah. Oke.
Seperti ini bisa kita atur front 2D-nya gimana ya. Waduh, ini pada saat belok ini safety-nya lagi kita kelihatan semua. Kelihatan di bagian belakang juga rear view-nya bisa kita lihat. Langsung nyambung, ada line guideline-nya ini. Itu keren banget menurut saya, guys. Kemudian lanjut ke bagian ini. Ini mobil karena iSmart dia udah built-in ada internet pakai kartu. Dimana pakai kartunya itu dari si MG itu memberikan paket ya untuk internet sih. Katanya gitu. Nanti kita akan bahas itu tersendiri untuk pembahasan lengkapnya. Tampilan di sini dari AC kita bisa atur dari sini. Wow, ini ada integrasinya kayak gini. Navigasi. Ini loh, buktinya kalau tersambung di internet, dia bisa langsung automatic update cuaca di sini. Oke. Radio Bluetooth udah support Apple CarPlay, Android Auto. Ini yang saya mau bahas, vehicle setting. Nih ambient light-nya ya. Saya mau coba ganti. Ada static light, kemudian interaction, ada elegan, ada standar. Ini bisa kita ganti-ganti, guys. Ada yang custom setting, ada yang bright effect. Ini berarti kayak kedip gitu ya. Brightness-nya bisa kita atur mau diredupin atau enggak. Kemudian ada driving mode-nya juga. Kalau mungkin malam tuh kita aktifkan driving mode di sini, itu enggak bikin silau nanti lampu pendaranya. Lampu. Nah, ini pengaturan ini yang tadi saya bilang di sini benernya dia ada punya fitur welcome light. Dia ada karpet untuk seperti ini. Dia lampu ini juga nyala. Sekarang locknya itu bisa speeding sensing-nya. Pada saat kita speeding kecepatan dia lock. Side mirror-nya kita bisa atur juga. Tire pressure-nya di sini kita bisa atur. Tailgate. Nah, tailgate ini bisa kita atur ketinggian yang saya sebutkan tadi. Tinggi rendahnya kita bisa atur. Driving mode-nya, fitur selanjutnya nih, safety-nya. Ada forward collision warning, rear driver assist, lane assist untuk bagian samping yang saya bilang tadi. Traffic jam itu ada, stability control kita bisa atur. Ini misalkan kita mau lihat di bagian sini, ini bisa high, medium, low. Cuman I don't know why, cuman di sini nggak bisa saya aktifkan. Mungkin I don't know, mungkin ada upgrade kah. Kemudian lanjut ke rear assist-nya. Driving assist itu ada open door warning. Jadi ini misalkan pintu saya buka nih, dia akan terhubung di sensor belakang juga ya, karena bagian belakang mendeteksi ada pergerakan di belakang. Misalkan saya buka pintu, dia akan berkedip di sini ya. Kemudian lane change assist pada saat kita berpindah lajur itu ada hubungannya dengan lane ini juga. Samping mobil ada melaju dari kencang, itu kita dapat warning. Blind spot seperti yang saya bilang tadi samping. Ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Wow, ini mobil-mobil yang udah di kelas 1M ini ada fitur-fitur seperti ini. Kemudian lane assist-nya itu macam-macam, guys. Ada sensitivity, jadi vibration-nya on. Jadi setir itu akan bergetar kalau kita on kan ini. Jadi mau hanya lane assist-nya itu cuma assist warning kah, atau bisa langsung aktif juga. Jadi pada saat kita melaju, setir ini bisa ada marka jalan. Itu misalkan kita pindah marka, dia akan warning satu, atau dia ada vibrate. Misalkan ini ilustrasinya kita ngantuk, dia akan wow, keren banget. Itu pembahasan nanti deh saya lengkapnya. Kemudian traffic jam bisa diaktifkan, stability control kita aktifkan. Oh my god, safety-nya luar biasa. Oke, dari setting-setting udah, sekarang waktunya tes audionya, guys. Enak cak, lebih enak cak, lumayan cak. Ini manual, kita coba ganti ke rock. Enakan settingan gue tadi, balikin mid-nya, bass-nya, volume high, loudness oke. Wow,
So gimana guys, menurut kalian mobil seharga nggak sampai 500 juta tapi Anda dapat mengundang kualitasnya, audionya, fiturnya, safety-nya. Waduh, wis kayak pol. Fitur ini mobil kayak mobil udah 1M-an aja. Bisa kalian bandingin deh, fiturnya yang luar biasa lengkapnya, safety-nya yang pasti aman. Ini saya belum test drive ya, nanti kita akan buat fitur video-video fitur atau sesi test drive tersendiri. Dan ini yang pasti menjadi pertimbangan kalian sebelum memilih sebuah mobil merek-merek lain ya guys, di harga 500 jutaan. Oke, ini sekilas dari first impression MGHS Magnify iSmart 2021. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye guys.